kita ingin jelaskan kepada publik bahwa persoalan kezaliman perampasan tanah rakyat di proyek PIK 2 ini bukan hanya soalan yang menjadi problemnya Said Didu, tapi ini persoalan publik di mana ada 20 warga negara Indonesia ya terpanggil gitu loh untuk ikut meluruskan persoalan ini dengan melakukan gugatan perubahan melawan hukum. Dan menarik Bang, sebelumnya itu tidak hanya ada PIK 1, PIK 2, ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai PIK 11. Nah, tapi karena PIK 2 ini mendapatkan status PSN, PIK 3 sampai 11 ini buru-buru diubah menjadi PIK 2 semua. Oke. Sehingga seolah-olah ini menjadi bagian dari PSN yang mendapat label proyek strategis nasional. Iya. Oke. Ini kan tugas pelayanan publik ini, melindungi rakyat dari kezaliman kan tugas negara. Makanya tadi dalam pernyataan kami sampaikan begini Bang, menuntut Presiden kita Prabowo untuk segera menghentikan. Kalau tidak berarti mundur saja. Berarti dia takut sama aguan, saya bilang begitu. Oh, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Masih kaget aja. Kalau di depan Ani saya agak malu. Soalnya ini apa lagi orang satu ini. Menyesuaikan dengan yang dihadapi. Iya. Oke, sobat RH sekalian, ini ada tamu. Saya langsung perkenalkan saja, ya, Ahmad Hozinuddin. Dear. Jadi sahabat RH sekalian, teman satu ini sudah mengumandangkan perang melawan oligarki ya, yang selama ini untouchable. Tetapi tentu saja kita ingin menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya ya, sesuai dengan komitmen kita negara hukum. Jadi rupanya teman kita hari ini sudah menggelar press conference launching gugatan perbuatan melawan hukum atas beberapa pihak ya. Kalau di sini pihak-pihak yang diajukan gugatan perbuatan melawan hukum itu adalah, jadi pihak pertama adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Ya. Aguan. Yang kedua Antoni Salim. Oh, rupanya Antoni itu pakai ANTHONI ya. Jadi bukan kita Y. Bukan Y ya. Ketiga PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK, disingkat PANI ya. Kok PANI jadi Pantai Indah Kapuknya di mana ya? Pokoknya. PANI itu perusahaan sebelumnya namanya PT apa gitu. Terus kemudian jadi Pantai Indah Kapuk gitu. 4 PT Kukuh Mandiri Lestari ya. Kemudian 5 Jokwit ya, alias Joko Widodo ya. Kemudian 6 Airlangga Hartarto. Bukan Hartartor ya, Hartarto. Saya ingat almarhum ibu saya waktu Menteri Perindustrian, Insinyur Hartartor. Kemudian 7 Dr. Andes Haji Surya Wijaya MSI ya. Oke, nanti kita satu-satu kita persoalkan siapa mereka ya. 8 Haji Maskota HJS SE ya. Tadi untuk almarhum ibu saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ya. Almarhum menempatkan di tempat yang layak. Amin. Kemudian 9 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Luar biasa. Oke. Dan yang mengajukan gugatan yang diwakili oleh kurang lebih 24 lawyers ini ya, mulai dari Ahmad Hozinuddin, Kurniatri Royani yang kalau orasi saya bingung ini sebenarnya dia nih adrenalin laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya ya kan. Kemudian ada Yasin, ada Juju Purwantoro, ada Medi Juniarto, Anwar Silalai, Azam Khan dan lain sebagainya sampai Firly Novansa 24 ya. Kenapa 24 nanti kita tanyakan. Sementara yang mengajukan adalah 20 orang warga negara. 20 orang warga negara yang mengajukan itu mulai dari seorang perempuan, ibu-ibu
Menu Wulandari, kemudian Edi Mulyadi, luar biasa Edi Mulyadi, jin buang anak ya. Iya, betul. HM Rizal Fadila, kita tahu aktivis juga. Kolonel Sugeng Waras ya kan, yang kemarin bilang samu. Kita kesini samu. Kemudian Ida Nurhaida Kusdianti dari FTA juga ini. Hilda Melvinawati, kemudian R. Rahmadi, kemudian Harlita Juliastuti, Sandrawati. Ini bukan Sandrawati Muniaga bukan ya? Bukan. Kalau Sandrawati Muniaga nggak boleh mengajukan karena dia Komnas HAM ya. Suyanti, Ida Saidah, Tuti Surtiati, Brigjen TNI Purnawirawan Erkun Priambodo. Oh, Brigjen TNI Purnawirawan Erkun Priambodo ya, Erkun. Kolonel TNI Purnawirawan Muhammad Nur Saman, SEMSI ya. Karena sekarang pangkat yang paling penting mayor sebenarnya. Di atas mayor nggak penting sekarang. Kolonel TNI Purnawirawan Didi Rohendi, Kolonel TNI Purnawirawan Ahmad Romzan, Kolonel TNI Purnawirawan Rohmat Suhaji, Kolonel TNI Purnawirawan Dr. Gigi Derajat Mulia, kemudian Kolonel TNI Purnawirawan Iwan Barli Setiawan, Kolonel TNI Purnawirawan Alan Sahari Harahap, kemudian 20 ya? 20 yang mengajukan, 24 lawyernya. Berarti minimal satu orang bisa konsultasi dengan satu lawyer. Dan gratis. Dan gratis ya, pro bono ini pro bono. Bukan ini pro bono, bukan projo, bukan juga pro Prabowo. Bukan Probo. Bukan. Ya, dan perbuatan melawan hukum. Silakan kita bicara, saya ingin tanya dulu why perbuatan melawan hukum. Sebelum tanya why 24 berapa pihak tadi? Ada berapa pihak tadi? 9 ya. 9 pihak. Satu ya. tergugat. Kemudian why warga negara yang ada hubungannya dan tidak ada hubungannya dengan Pantai Indah. Ini kan tidak hanya Pantai Indah Kapuk ya, semuanya ya. Ini khusus PIK 2 Oke, silakan. Ya. Silakan. Jadi yang pertama why PMH. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat di lapangan Bang, kami kan turun. Terakhir kita audiensi silaturahmi dengan warga yang ada di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang 2 hari atau 3 hari yang lalu lah begitu. Memang banyak hal-hal yang terkait dengan hukum yang kalau kita bagi itu core-nya paling tidak ada 3 yang bisa dipersoalkan. Yang pertama tentu terkait status PSN-nya itu begitu. Sebenarnya kan PSN-nya itu kan tidak memenuhi kualifikasi sebagai proyek strategis nasional yang terakhir sudah diklarifikasi akan dilakukan peninjauan kembali melalui Menteri ATR Yusron Wahid, karena amanah dari Presiden Prabowo itu kan setidaknya ada 4 core ya. Kok Yusron Wahid Menteri ATR? Iya sekarang. Nusron Wahid. Oh iya Nusron. Iya. Kalau Yusron itu Yusron Ihza Mahendra. Oh Yusril itu. Ya ada Yusronnya. Oh iya adiknya, betul. Kan? Adiknya ya betul. Oke, silakan. Iya. Jadi terakhir kan sudah dikatakan paling nggak 4 core kalau itu terkait swasembada pangan, energi, hilirisasi dan giant seawall begitu. Nah itu core-nya masuk di PT-UN kalau kita ingin membatalkan status PSN-nya. Ya. Dan memang ada rekan-rekan kami yang terpisah memang rencananya mengajukan gugatan PT-UN. Begitu. Baru rencana ya? Baru rencana. Nah kami tidak masuk itu dulu. Karena problemnya ternyata tidak hanya masalah kebijakan PSN-nya, ternyata realisasi terkait kebijakan PSN itu juga banyak masalah begitu. Oke, sudah mengarah pada perbuatan melawan hukum. Ya. Yang kedua pidananya banyak sebenarnya. Oke. Nah, cuman pidana itu kan problemnya kan harus melibatkan otoritas kekuasaan, dalam hal ini institusi kepolisian. Harus lapor. Dan laporan kita kan berulang kali, kita tahulah ujung dari pelaporan kalau melawan oligarki besar kan paling dijadikan dumas Bang, pengaduan masyarakat. Padahal fakta pidana misalkan penyerobotan tanah, intimidasi, kemudian hoax. Kan selama ini kan kalau yang dianggap hoax itu kabar bohong hanya kita rakyat kecil. Ya. Tapi hoax oleh orang-orang besar, hoaxnya apa? Hoaxnya itu adalah terjadi proses pembebasan lahan di luar wilayah yang ditetapkan PSN dengan dalih ini adalah PSN. Oke, jadi seolah-olah dia PSN ya, semacam dia melakukan penyelundupan hukum. Nah, ya? itu yang menjadi salah satu materi PMH. Ya. Karena penyelundupan itu kan dari sisi hoaxnya masuk pidana,
dari sisi konsekuensi perdata ini kan perbuatan melawan hukum Ya. yang merugikan, yang karenanya kalau kita kembali ke 1365 KUA Perdata kan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dia harus mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukumnya itu. Nah kami masuk di PMH-nya begitu. Oke. Karena ada beberapa hal yang kami simpulkan PMH ini lebih kami pilih dulu. Pertama, Ya intinya kalau PMH bisa langsung ke pengadilan itu aja nah ya. itu. Oke. Yang kedua, kita bisa menarik banyak pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, yang konsekuensinya ada dua. Pertama konsekuensi hukum itu sendiri. Yang kedua kita ingin memberikan edukasi kepada publik ini loh, persoalan yang terjadi itu seperti ini gitu loh. Makanya saya bersyukur sekali Bang Refli mengundang, karena kita ini ingin menjadikan perkara ini menjadi perkara publik yang bukan hanya diadili oleh 3 majelis hakim tapi diadili oleh seluruh rakyat. Oke. Sehingga rakyat mengetahui proses. Dan tidak hanya persoalan Said Didu seorang jadi. Iya. Nah, yang paling penting adalah Di dalam penggugat malah tidak ada Said Didu. Bang. malah tidak ada gitu. Kita ingin jelaskan kepada publik bahwa persoalan kezaliman perampasan tanah rakyat di proyek PIK 2 ini bukan hanya soalan yang menjadi problemnya Said Didu, tapi ini persoalan publik di mana ada 20 warga negara Indonesia ya terpanggil gitu loh untuk ikut meluruskan persoalan ini dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum itu. Nah, kenapa sih ada 20 orang WNI dengan kapasitas sebagai warga negara tidak kemudian korban yang ada di sana begitu? Iya. Itu karena kita melihat substansinya bukan kerugian yang dialami langsung karena tanah mereka diambil itu. Nah, itu kan harus korban. Iya. Dan kami tahu kalau langsung kita ambil prinsipal mereka lemah. Kami khawatir ini yang diancam-ancam orang-orang yang jadi korban gitu loh. Nah kita ambillah aktivis yang sudah terbiasa dengan dinamika dan Sudah tidak terbiasa diancam. gitu. Dan memang narasi yang kami bangun ini adalah kepentingan seluruh bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia punya tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk terlibat dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan. Karena di antara salah satu persoalan yang masuk sebagai PMH itu proyek ini menimbulkan entitas negara dalam negara. Oke, Yang jadi intinya adalah walaupun ini private case Iya. ya, tetapi dimensinya dimensi publik. Betul I see. betul gitu. Masuknya di private Ya, tapi kepentingannya dimensinya publik kepentingannya begitu. Ya kayak gugatan ijazah palsu ya kira-kira Ya, gitu. kira-kira begitu. Oke, ini profesor ijazah palsu. Oke ya. Jadi kalau silakan minum. Nih kita mendapatkan supply dari Bang Marwan Batubara. Dia janji kasih kopi dan katanya ini kopi terenak sedunia katanya. Ya, Pernah menang festival kopi sedunia. Ini saya mau nambah lagi malah. Dan saya memang merasa kopi ini enak. Apalagi yang membuat orang yang berdosanya nggak banyak di Republik ini namanya Arif. Dia walaupun melakukan apapun tetap disebut Arif, Bang. Iya, tetap Arif ya. ya kan? Dan selalu tersenyum dia. Iya. Apapun yang terjadi dia terlalu tersenyum, hebat tuh Arif. Dia seperti tidak ada masalah hidupnya, padahal anaknya banyak dia. Oke. Oke, Ya, gitu. itu tadi mengenai para penggugat ya, dan judulnya PMH. Oke, kita bahas satu-satu tergugatnya. Iya. Oke, mulai tergugat teman Anda ya, yang Anda sering bilang saudara. Ini kan saudara Anda kan itu kan? Saudara Aguan. Iya kan? Bagaimana? Pertama nomor 1 saudara Aguan, silakan. Iya. Dan juga urutannya ya, 9 pihak tuh. Iya. Kenapa 9 itu? Apa kaitannya dengan ada 9 ekor? Oke, silakan. Ya. Jadi memang begini, Bang. Kalau kita kaitkan pertanggungjawaban perseroan, harusnya kan cukup PT PANI yang kita gugat. Ya. Dan direkturnya lah yang punya kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam ataupun di luar pengadilan begitu. Namun berdasarkan undang-undang perseroan terbatas kan pihak-pihak tertentu yang punya saham itu bisa bertanggung jawab secara pribadi apabila ada satu tindakan yang merobek pertanggungjawabannya hanya sebatas saham yang dia miliki tapi sampai pertanggungjawaban pribadi. Pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 2007 begitu. Dan kami melihat ada tindakan PMH dari saudara Aguan selaku pemegang ini saham. PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau PANI ini berapa saham Aguan? Itu
Aguan dari Agung Sedayu Group dengan Antoni Salim itu bareng-bareng 98%-an. Oh, berdua itu. Berdua itu. Tapi kita tidak tahu proporsinya berapa. Proporsi mereka nggak tahu kita. Yang jelas dua pihak ini membentuk PT Pantai Indah Kapuk 2 ya? Tidak, memegang saham dari PT yang lain yang punya 98%. Saya lupa PT-nya ada di gugatan itu. Oke, silakan terus. Ya, terus. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa pihak yang paling diuntungkan dalam perseroan juga harus kita tarik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan perseroan. Terlepas secara legal formalnya, perseroan itu sendiri pun kita tarik ya di tergugat 3 ya, PT Pantai Indah Kapuk. Kemudian PT Kukuh kenapa kita tarik juga sebagai pihak? Ya. Siapa PT? Kukuh Mandiri Lestari ya. Bentar, yang kedua dulu Antoni Salim dulu. Nah itu kan jadi satu kesatuan pemegang saham tadi. Oke. Ya. Oke, keempat PT Kukuh Mandiri Lestari. Karena di lapangan proses pembebasan dilakukan oleh PT ini. Oke. Jadi PT inilah yang kemudian menggunakan menjadikan transaksi tanah dengan rakyat melalui sejumlah pihak yang akhirnya hasil dari transaksi itu nanti digunakan untuk kepentingan proyek PT Pani. Jadi PT Pantai Indah Kapuk 2 pemilik saham. Ya. PT Kukuh Mandiri Lestari yang bekerja operator di lapangan pembebasan lahan. Pembebasan gitu. lahan. Saudara Anda Joko Widodo kenapa juga digugat? Nah, Saudara Joko Widodo dan Airlangga Hartarto itu kan yang pertama kali memberikan status PSN sehingga status inilah yang disalahgunakan, diselundupkan secara hukum untuk membebaskan lahan-lahan di luar wilayah PSN yang seharusnya terjadi transaksi bisnis biasa, tapi masyarakat menjadi semacam terancam. Wah, ini PSN kalau kita nggak jual akhirnya digusur. Apalagi ada sejumlah lahan yang belum dibayar langsung ditimbun sehingga dengan label status PSN ini bisa dijadikan sarana untuk menekan warga untuk menjual tanahnya dengan harga semau-mau dari pengembang ini gitu loh. Nah itu idenya awalnya kan kebijakan itu dari Saudara Joko Widodo. Dan Saudara Airlangga Hartarto? Nah Saudara Airlangga Hartarto ini yang mengeluarkan surat Kementerian Koordinator Ekonomi nomornya 16 tahun 2024 tanggalnya 15 Mei kalau nggak salah 2024 yang jadikan dasar legitimasi pemberian status PSN untuk pengelola Pantai Indah Kapuk. Walau, nah ini catatannya yang kemudian kita jadikan underlying ini terjadi penyelundupan hukum, itu kan luasnya hanya 1.755 hektar. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Exactly atau kurang lebih tadi? Enggak, pasti segitu karena ada suratnya. 1.755 hektar. Dan hutan mangrove-nya katanya udah... itu udah banyak. Hutan mangrove-nya sendiri berapa gitu ya? Ada beberapa, ada hutan mangrove, ada beberapa. Tapi yang kami persoalkan adalah pembebasan lahannya justru tidak hanya di wilayah yang ditetapkan PSN, tapi meluas ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dengan iming-iming dalih bahwa itu PSN juga. Iya. Nah, dia sengaja dijual PSN. Iya, PSN-nya dijual gitu loh. Dan menarik Bang, sebelumnya itu tidak hanya ada PIK 1, PIK 2, ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai PIK 11. Nah, tapi karena PIK 2 ini mendapatkan status PSN, PIK 3 sampai 11 ini buru-buru diubah menjadi PIK 2 semua. Oke. Sehingga seolah-olah ini menjadi bagian dari PSN yang mendapat label proyek strategis nasional. Iya. Nah, itu di lapangan itu ada. Ada, dan ini yang kemudian bukti-buktinya sudah difoto-foto oleh Bang Said Didu. Sampai berapa? Sampai PIK berapa yang diubah itu? Sampai PIK 9. Pokoknya sampai PIK 9 itu tadinya ada PIK 9, tapi sekarang wilayah itu jadi PIK 2 semua. PIK 2 semua. PIK 2 semua. Oke. Dan dengan dalih ini PSN, disitulah permainan oligarki ini kemudian menekan rakyat sehingga rakyat itu semacam tidak ada pilihan gitu loh Bang. Karena seolah-olah ini proyek negara. 5 dan 6 ini kan orang bisa bilang kan itu as the president, as coordinating minister of economic affairs. Kok gugat secara pribadi dinisbatkan secara pribadi. Nah, itu yang selama ini kan kalau kita bicara pertanggungjawaban jabatan, ya, lalu kita gugat pejabat selanjutnya tentunya, karena itu bukan tindakan pribadi. Tapi kami dalilkan bahwa jabatannya memang benar, tapi kesalahan pribadi yang menyalahgunakannya itulah yang kemudian menyebabkan jabatan itu menimbulkan kezoliman bagi rakyat. Ini dianggap penyalahgunaan jabatan. Betul. Jadi pribadinya harus tanggung jawab. Ada pidana, tapi ini digugat secara perdata dulu. Begitu. Oke, biar masyarakat paham ya. Nah, dan juga ada semacam pesan yang kita mau sampaikan kepada pejabat lainnya. Jangan semena-mena. Semena-mena. Lalu ketika ada problem, gugat aja tuh pejabat pengganti. Iya. Padahal lu yang bikin masalah begitu. Padahal dia yang mendapat keuntungan. Keuntungan begitu. Oke. 7 dulu ya. Siapa pula saudara Dr.
Dr. Andes Haji Surtawijaya ini. Ini Abdesi, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia. Seluruh Indonesia. Indonesia. Dia ketua DPP-nya. Oke. Kalau yang satunya Mas Kota itu Kabupaten Tangerang, Ketua Abdesi. Why? Kalau Mas Kota saya tahu karena dia yang juga melaporkan saya Didu kan? Betul. Tapi Surtawijaya apa urusannya? Dua-duanya ini orang-orang yang selalu menyebarkan hoax tentang PSN ini untuk kebaikan desa, pembangunan, dan itu membuat masyarakat terintimidasi seolah-olah kalau tidak jual ini melawan negara. Oke. Dan berulang kali mereka itu selalu bicara untuk PIK, padahal pernah menyatakan bahwa laporan Mas Kota ini tidak ada kaitannya dengan PIK. Iya. Tapi terakhir dia juga datang ke DPD ketemu Yoris, dia mendukung juga proyek PIK ini akan memajukan daerah dan sebagainya. Jadi karena dia punya peran, maka dia harus diminta pertanggungjawaban. Walaupun ada informasi-informasi spesifik tentang peran mereka yang memang tidak kami ungkap ke publik, pada waktunya akan kami ungkap juga. Gitu. Biasanya nggak jauh-jauh dari piti kata orang Padang. Piti. Nah dong kalau kita dan sebenarnya sudah terungkap juga oleh hasil roadshow Legend Purnawiran TNI Sunarko. Susah sekali kalau kita gitu-gitu. Iya dapat ini bang. Tak ada pitinya itu. Jadi oknum desa itu dapat semacam. Oke, kita nggak usah lanjutkan nanti dianggap fitnah nanti. Ya betul. Nanti itu lebih baik senjata di lapangan aja ya. Betul. Oke, kemudian yang terakhir the last but not least yang ke-9 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi dia memang kami tarik sebagai turut tergugat bukan untuk kami minta dia dihukum membayar bang. Iya. Tapi agar dia menerima pembayaran dari gugatan ini yang masuk ke negara melalui Kementerian Keuangan. Oke, gitu. Jadi kalau gugatannya dimenangkan, negara dapat duit. Dapat duit dan kita minta 616 triliun untuk nutupi defisit 2025. Lumayan lah bang. Jadi pihak-pihak ini sendiri tidak mendapatkan apa-apa ya. Iya begitu. Tapi saya tertawa, kata nanti akan ada pihak-pihak tertentu, saya nggak mau menyebutkan spesifik profesinya, yang ketawa hahaha. Bagus Husainuddin, bila perlu lebih banyak pihak konglomerat yang Anda gugat. Dan sebenarnya begini bang, saya ada pesan bagi konglomerat lainnya. Saya tidak anti bisnis dan bisnis itu membantu juga. Tapi jangan kemudian berbuat zolim, mengambil apa yang bukan haknya. Kenapa kami selalu menggunakan nomenklatur perampasan tanah? Jadi perampasan tanah itu bukan berarti orang ngambil tanah tanpa kompensasi apapun bang. Termasuk perampasan itu adalah definisinya yang kami buat adalah setiap orang yang mengambil tanah milik orang lain tanpa keridhaan pemiliknya. Itu perampasan. Baik karena harganya yang nggak cocok, karena sebenarnya tidak mau jual, apalagi diambil secara cuma-cuma. Jadi ini yang kita sebut perampasan tanah. Gitu. Ada satu soal yang sebenarnya yang saya tidak tahu apakah disinggung apa enggak, soal paradigma pembangunan ya. Pembangunan ini kan untuk semua harusnya kan, memajukan kesejahteraan umum ya kan. Maksudnya semua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau cita-cita seperti PIK 2 ini bakal jadi seperti Singapura, Indonesia dan lain sebagainya, sudah tentu akan menyingkirkan orang-orang yang kutu kupret. Iya kan? Orang-orang yang tidak mampu tidak akan mampu tinggal di situ lagi kan? Nunggu kiamat datang pun nggak akan balik ke situ bang. Makanya, jadi maksud saya itu kan harus ada juga gugatan paradigma pembangunan. Anda nggak bisa. Kalau Singapura, karena dia makmur untuk semuanya sudah kan. Iya betul. Ya mungkin ada juga ya orang Melayu yang barangkali agak terbelakang, tapi makmur untuk semuanya. Betul. Kalau semua bisa dijadikan Singapura dari Sabang sampai Merauke sih kita nggak ada masalah. Iya. Ini masa ada cuman daerah tertentu yang kayak Singapura majunya minta ampun, dihuni orang-orang kaya, punya yacht di depan rumahnya, langsung berhadapan dengan laut lepas gitu. Sementara yang lainnya miskin dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ah, itu disinggung nggak yang begitu-begitu? Nah itu kan sebenarnya nanti kalau kita kaitkan bahwa penetapan PSN itu tidak tepat karena ini tidak masuk kualifikasi sebagai PSN. Nah saya jelaskan tadi bang, karena kami ingin menghindari karena nanti khawatir dieksepsi. Kalau PSN statusnya kita diminta ke PT UN saja. Nah, kami tidak masuk ke sana dulu. Ini masuk di perbuatan melawan hukumnya yang harus dibuktikan secara perintilan itu ya. Betul. Apa saja perbuatan yang sudah dilakukan yang diduga melawan hukum. Ya betul begitu. Nanti gimana kalau orang mengatakan, loh kalau begitu Anda mengakui dong PSN, tetapi PSN-nya
Yang penting sesuai dengan penetapannya. Enggak. Kan memang PSN-nya diakui sudah ada. Iya. Kita belum masuk mempersoalkan PSN-nya saja, itu kan. sudah bermasalah dalam penerapan. I see. Begitu. Oke lah ya. Artinya kalau PSN itu ya Anda jangan dulu bicara PSN karena kalau cuma PSN ya yang 1.700 hektar itu doang. Itu. Kita bicara wilayah-wilayah yang di luar 1.700 Betul. plus yang 1.700 tapi dengan pemaksaan. Nah, betul. Oke. Memang kalau hostnya ini pinter memang begitu. Iya, makanya saya nyimak aja lah. Saya cukup terbantu banyak sekali ini dengan hostnya gitu. Nah, menurut Bang Refli gimana kelanjutan kasus ini kira-kira? Waduh, jangan. Oke, bro. Ya. Ada satu hal yang saya Anda melakukan desakralisasi ya. Ketika kemarin seorang pejabat publik yang mengurusin soal tenaga kerja ngomong soal judol, ya kan? Lalu menyebutkan inisial T gitu ya, T doang dia, ya kan? Dan ketika ditanya dia nggak berani mengungkapkan siapa itu T, kan? Dan dalam forum ini kita juga nggak bisa juga mengemukakan T itu kan, karena konteksnya berbeda. Tetapi selain T kan ada juga yang untouchable seolah-olah. Tapi ada dengan santainya saudara Aguan. Bahkan kita tahu namanya Sugianto siapa gitu. Kusuma gitu. Kalau nggak salah orang Palembang juga ini kalau nggak salah. Iya, ya. dari Palembang. Oh, dari Palembang ya kan. Gitu. Nah itu Anda seperti apa ya? Seperti mau menantang. Kalau kata Marwar Sirait dalam konteks pilkada DKI itu Anda seperti mau membangunkan macan tidur ya kan. Tapi rupanya macan bangun sudah kalah di DKI ya. Tapi di daerah lain macan bangun tetap menang dia ya. Betul. Jadi memang apa efek atau tujuan yang ingin Anda capai dengan gugatan ini dan menyebut secara eksplisit nama Aguan, Antoni Salim misalnya yang kita kenal sebagai orang-orang yang powerful ya. Kalau kumpul-kumpul ada naga-naganya mereka saya bukan bilang naga-naganya. Naga-naganya tuh sepertinya ya kan. It seem tampaknya ya. Naga-naganya ya dia naga. Gimana coba dijelaskan? Ya, pertama kan kita sudah menyepakati negara kita itu adalah negara hukum dan ada konstitusi yang mengatur asas bernegara. Namun sayangnya saya melihat ada semacam konstitusi itu hanya dipahami melangit, tidak membumi begitu. Nah, saya ingin yang pertama konstitusi harus kita bumikan. Segala norma yang diatur di dalam konstitusi itu harus bisa dipraktikkan. Di antaranya misalnya setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum begitu. Nah, karena dasar konstitusinya seperti itu, maka sebenarnya tidak ada bedanya mau naga, mau cacing, mau bekicot, mau ular di dalam konstitusi sama kedudukannya. Wah, ini Aguan ini kelahirannya sama dengan adik perempuan saya satu-satunya, adik saya satunya 10 Januari. Oh, 10 Januari, beda tahun aja ya. Beda tahun aja, dia tahun 51, tahunnya Pak Prabowo. Prabowo kan 51 kan, kalau nggak salah. Iya. Ya sudah berusia lah. Oke, Palembang, bener nih Palembang. Betul. Ada juga, berarti jangan ada hubungannya dengan saya nih ya. Jangan. Adik 10 Januari ke Palembang, paling tidak dikaitkan dengan itu ya. Iya. Oke, silakan. Iya, jadi sepanjang ada persoalan yang dilanggar dari konstitusi, maka ya kita harus membiasakan agar apa? Kita benar-benar membumikan konsep negara kita adalah negara hukum. Kalau kita membedakan perlakuan, itu oligarki kaya raya, maka akan ada semacam privilege bagi orang kaya bahwa dia bisa mengangkangi hukum semaunya, dia melakukan apapun semaunya. Padahal itu kan tidak ada di dalam norma konstitusi. Itu dari sisi narasi kita ingin membumikan konstitusi. Yang kedua, kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa siapapun yang punya kesalahan maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya, bahkan dituntut untuk mengganti nilai kerugian atas kesalahan yang dia lakukan, siapapun orangnya. Dan memang ini kan sudah diketahui publik bahwa mereka berdua ini pemilik PANI ini gitu. Kecuali tidak ada informasi yang mengaitkan mereka dengan proyek ini, dan semua orang tahu Aguan itu adalah
pemilik Agung Sedayu Group, ya kemudian Antoni Salim itu Salim Group, dan proyek PIK ini memang punya aguan. Nah, kalau mereka nanti ternyata menolak dalam gugatan, jawabannya, oh kami tidak pemilik, ya itu hal yang lain. Tapi kan akan menjadi soal justru bagi mereka begitu. Jadi intinya sepanjang memang ada perbuatan dan perbuatan itu melanggar hukum dan ada kausalitas atas perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian, maka mereka harus dituntut mengganti rugi sesuai dengan ketentuan 1365 KUA Perdata begitu loh. Soal bagaimana nanti pendapat hakim dan putusannya, ya kita lihat nanti bagaimana pembuktian kita, bagaimana sangkaan mereka. Dan ketika hakim sudah memutus, ya kan kita harus ikuti walau terhadap putusan itu masih ada banding, kasasi dan seterusnya. Saya kira biasa saja, Bang. Oke. Bahkan saya yang menariknya adalah ternyata ini lebih tua ya, Antoni Salim. Saya kira lebih muda. Antoni Salim itu kelahiran 49. Oh iya. Saya nggak mendetailkan sampai ke sana. Antoni Salim 49, seumuran sama Megawati, tua bulan Megawati. Kemudian Aguan seumuran sama Prabowo. Iya. Jadi itu konteksnya. Oke. Ya artinya equality before the law tadi ya. Betul. Setiap kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Oke, itu Anda seperti melakukan desakralisasi jadinya terhadap untouchable ya. Sebenarnya kan memang tidak sakral Bang, ya. Tidak sakral. Tapi orang menganggapnya sakral. Nah itu yang harus kita luruskan. Contohnya misalnya yang saya bilang T tadi kan. Oh iya. Kan masih sakral sampai sekarang. Saya hanya menunggu momentum. Kalau nanti ketemu ada dasar yang memang bisa kita persoalkan, kita harus tunjukkan kepada publik bahwa di Republik ini tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari tanggung jawab ketika dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Anda makan apa sih, berani sekali? Minum kopi nih ternyata. Ini sebabnya. Kita minum kopi lagi. Kopi apa tadi? Seguntang atau puntang? Kopi puntang ini terenak sedunia. Luar biasa. Makasih Bang Warwan Batubara ya. Betul. Kopinya enak memang. Asam-asam itu Arabica. Tadi hadir juga di acara deklarasi tadi. Oke. Kita bacakan bro ya. Ada nggak mau disampaikan sebelum ini? Oh ya petitumnya sorry. Positanya sudah sih ya. Sudah. Petitumnya. Ya petitumnya yang pertama. Apa yang ada? Oh saya bacakan saja biar nggak salah ya. Oke. Di provisi dulu juga dari provisi. Oh ada provisi ya. Karena yang ini lebih baik kita bacakan daripada ini. Dalam provisi memerintahkan kepada tergugat 3 dan tergugat 4. Siapa ini? 3 4 nih? Pani sama Kukuh Mandiri. Oke. Dua perusahaan itu ya untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan dan pembebasan lahan di seluruh kawasan pengembangan proyek Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2 baik yang ditetapkan masuk kawasan proyek strategis nasional maupun di luar kawasan proyek strategis nasional sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Oke. Kita udah biasa inkrah van gewisdich ya. Dalam pokok perkara primer ya, tuntutan primer menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya umum ya. 2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Memerintahkan kepada tergugat 3 dan tergugat 4 perusahaan tadi ya untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan dan pembebasan lahan di seluruh kawasan pengembangan proyek Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2 baik yang ditetapkan masuk kawasan proyek strategis nasional PSN maupun di luar kawasan proyek strategis nasional PSN. 4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi senilai 616 triliun 200 miliar rupiah ya, yang merupakan minusnya APBN kita ya. Dan dibayarkan ke negara ya. Yang dibayarkan kepada negara melalui turut tergugat. Tergugat Kementerian Keuangan, Bang. Ya, 5. Menghukum tergugat apabila lalai memenuhi isi putusan dikarenakan uang paksa doangsem sebesar 100 juta per hari ya untuk dibayarkan kepada negara per hari untuk dibayarkan kepada 2 kali ya. Negara melalui turut tergugat. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. Menyatakan turut tergugat tunduk pada isi putusan ini. Turut tergugatnya siapa? Kementerian Keuangan, Bang. Cuman itu satu-satunya? Itu aja, peran dia suruh nerima duit gitu aja, Bang. Oke. Karena itu dia nggak perlu datang dia. Harus datang, Bang, nanti duitnya nggak ada yang nerima nanti. Oke. Ya, pas putusan aja. Oh, bisa juga. Menyatakan, tapi itu ada etikat buruk kalau nggak datang kan hakim yang memanggil nih, pengadilan.
Ya itu yang buruk terus itu yang ijazah palsu itu enggak dia apa-apain. Itu justru nggak ada baiknya kalau itu. Oke, tidak ada etikatnya bukan Iya, baiknya. iya, betul. Kita tidak bisa menilai lagi baik atau buruk karena etikatnya nggak ada. Dekatnya ada nggak ada. Iya. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan dengan putusan serta-merta walau ada verset, banding atau kasasi dari para tergugat dan atau turut tergugat ya. Oke. Subsidiar apabila yang terhormat majelis hakim yang melimpahkan ini udah biasa ya ex aequo et bono nih. Jadi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar. Ini ya tambahannya menurut hukum yang baik dan benar. Emang ada yang nggak baik memang Bang? Ada karena putusan yang itu tidak semua baik kan. Iya betul. Oke. Itu sobat era sekalian, ada yang mau ditambahkan lagi? Yang saya tambahkan justru pesan saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi yang pertama value kebenaran itu jangan hanya diyakini dalam dada, tapi harus diaktualisasikan dengan kata-kata dan kata-kata dia harus terindra oleh seluruh publik. Agar apa? Kebatilan itu tidak akan hilang Bang kalau kita tidak datangkan al-haq. Dan al-haq itu tidak bisa mengubah kebatilan kalau hanya diyakini di dada-dada. Maka harus disampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, ini pesan saya kepada seluruh elemen anak bangsa, mari bersinergi membangun negeri ini dan jangan melanggar konstitusi dan berbuat zalim. Sebab kita tidak pernah merasa iri dengki ya terhadap pencapaian siapapun sepanjang memang dilakukan secara benar. Tetapi kalau terjadi penzoliman, ini yang kita persoalkan adalah kezolimannya saja, tidak suku, ras dan sebagainya. Sehingga pesan saya agar orang tidak berbuat zalim itu bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang kami gugat, tetapi kepada individu atau entitas lainnya di Republik ini. Yang ketiga, kami minta dukungan, doa dari seluruh rakyat agar kami diberi keselamatan, kesehatan dan sampai paripurna kasus ini bisa kita tangani secara tuntas. Dan yang paling penting sebenarnya himbauan kepada negara. Sebenarnya Bang, kalau negara itu terlibat aktif menjaga kedaulatan negara, melindungi rakyatnya, tidak perlu kami gugat Bang. Ini kan tugas pelayanan publik ini, melindungi rakyat dari kezaliman kan tugas negara. Makanya tadi dalam pernyataan kami sampaikan begini Bang, menuntut Presiden kita Prabowo untuk segera menghentikan. Kalau tidak berarti mundur saja. Berarti dia takut sama aguan, saya bilang begitu. Oh luar biasa ya. Maksudnya mundur itu mundur dari presiden. Oh dari presiden, saya kira mundur ke belakang, mundur doang. Ya dia kan kalau dulu Bang belum punya otoritas sebagai presiden mungkin bisa berdalih. Ya sekarang kan otoritas tertinggi presiden, siapa lagi? Tapi kenapa Anda selalu mengatakan Jokowi kalau dia presidennya udah berubah sekarang? Maksudnya? Ya dalam banyak hal kan kita selalu menuntut Mulyono, Jokowi dan lain sebagainya. Seolah-olah kita masih ngasih waktu buat Prabowo. Padahal kalau kita mau bernegara kan from the beginning, kalau ketika dia sudah pegang tongkat kekuasaan, ya disitulah tanggung jawab dia melekat dia kan. Iya. Tapi kita masih ngasih toleransi 100 hari, 6 bulan, 1 tahun. Seingat saya tidak pernah memberikan statement memberikan toleransi atau batasan waktu. Makanya saya bilang kita. Kita itu kan kita. Makanya kayaknya saya tidak termasuk bagian dari kita itu. Oke. Gitu. Berarti mereka. Mereka begitu. Karena begini Bang. Mereka itu nanti namanya Said Didu, Marhon Batubara. Enggak usah kita spesifikkan. Mereka yang mungkin mengambil itu pandangan yang kita hormati. Tapi bagi saya, kenapa Jokowi tetap kita tuntut? Karena tadi tidak boleh ada orang yang lengser jabatan dianggap selesai pula kesalahan tadi. Jadi tetap harus dituntut. Itu satu hal. Ya makanya Anda melakukan tuntutan secara perdata. Perdata begitu. Tidak lagi tata negara. Tidak lagi tata negara. Gitu. Nah, adapun terhadap Prabowo, sebenarnya kan kita lihat secara preskriptif saja Bang, kasuistik aja, nanti apa yang kemudian harus kita tuntut kita tuntut. Tidak juga kemudian semua hal kita limpahkan. Nah, kenapa kita challenge ini? Karena kita melihat persoalan kezaliman terhadap rakyat itu kan asasnya adalah penguasa. Kalau penguasa adil selesai sebenarnya. Sebenarnya ada terhadap Prabowo yang bisa digugat. Apa itu? Penunjukan Mayor Teddy. Itu jelas Ceto Welo-Welo melanggar undang-undang TNI ya. Saya nggak mau Bang gugat itu, nanti yang untung yang lain penggantinya. Capek saya. Tapi kalau kita mau menegakkan negara hukum itu salah satu contoh ya, karena direct from the president kan. Gitu. Jadi langsung yang melanggar hukum. Sorry, saya tidak anti dengan Mayor Teddy ya. Tapi saya concern terhadap yang namanya rule of law, penegakan hukum kan. Jadi kalau dia mau berhenti, saya aman, malah aman. Dia berhenti sebagai mayor, ya kan, seperti mayor satunya lagi kan. Udah selesai dia sebenarnya. Tapi ini kan enggak.
Dia mau ngambil kan ada mengharapkan bangau terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Ini enggak mengharapkan diri terbang tinggi, punai di tangan enggak mau dilepaskan juga. Oke, itu soal yang menurut saya, aduh negara ini. Karena menyesaknya itu adalah baru beberapa jam mengucapkan sumpah menjalankan undang-undang langsung melakukan itu ya. Hari itu juga, hari yang sama langsung melakukan pelanggaran hukum. Dan itu dibenarkan oleh orang sekitarnya. Masa nggak ada orang yang mengatakan, Pak ini mohon maaf Pak, ini salah Pak, ya kan? Justru disiasati, dimasukkan ke setnek sehingga jadi dalih boleh itu diisi Ya, oleh pejabat. tetap tidak boleh kan? Karena baik setnek, sekap, itu adalah institusi yang tidak boleh dimasuki perwira aktif. Gitu. Karena sudah di state secara exactly kan. Kalau kita sebuah di state secara exactly, kita nggak bisa lagi menafsirkan yang lain. Kalau nafsirkan yang lain ya itu namanya pelanggaran undang-undang. Oke, sobat era sekalian, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya terkait dengan hal ini. Ada yang nanya, nih Aka milih siapa di pilpres kemarin, pilkada? Tapi sudah dijawab nih, sudah. Aka tinggal di Bekasi, nggak milih di Jakarta. Iya, saya golput di Bekasi nggak ada. Saya berharap Jokowi wajib terlaksana peradilannya. Semoga Prabowo berani dan didukung oleh rakyat Indonesia. Jika Jokowi berhasil diadili, tumbanglah oligarki. Beda lagi ya. Beda. Ya ini sekalian tanya, orang ribut adili Jokowi, adili Jokowi, adili. Gimana mau adilin secara pidana, orang laporannya aja nggak ada. Nggak akan diterima. Tapi laporannya belum ada ya kalau nggak salah. Sudah masuk kan. KPK tidak spesifik Jokowi, dia kan anak-anaknya kan waktu yang Ubedillah itu. Iya. Kan tidak ada laporan terhadap terkait Jokowinya langsung. Iya, ada Gibran sama Kaisang kan. Nah itu kita juga harus clear sebagai lawyer kan, kita harus paham bahwa nggak mungkin diproses, nggak mungkin ada pengadilan. Kalau pengaduan aja kagak ada kan. Iya begitu. betul. Oke. Karena dulu ingat teman saya Faisal Assegaf, mulai tanggal 20 kita akan katanya kita akan adu. Walaupun sebenarnya pemahaman tadi juga tidak sepenuhnya bisa kita benarkan dari sisi begini Bang. Kalau itu delik aduan memang menunggu ya kan. Cuman masalahnya dalam kasus seperti ini nggak mungkin. Nah itu kan berarti kekuasaan yang bermasalah begitu loh Bang. Biasanya dia kan tetap aja minta tolong dong lapor dulu. Oh gampang kalau memang ada yang mau nerima. Dan kalau kasus-kasus aktivis kan begitu Bang. Ya. Dia laporan internal model A dari polisi sendiri. Dikejar ditangkap lah dia. Aduh kok bisa ya polisi melaporkan orang lain tuh. Ya begitu. Oke. Ini update kasus Gus Nur dan Bambang Tri gimana? Apa udah PK dan mengajukan pembebasan bersyarat atau gimana? PB ya. Oh sudah PB dia sekarang? Cuman belum waktunya, masih lama. Mungkin tahun depan di bulan April atau Mei begitu. Tapi proses sudah masuk PB gitu. Tapi saya agak sedih juga ya. Kekuasaan berganti tapi kezaliman tetap berjalan ya. Saya berharap ya untuk kasus-kasus politik seperti itu Prabowo harus segera kasih fasilitas begitu. Amnesti lah misalnya. Oh nggak bisa, bukan amnesti istilahnya. Prabowo memberikan grasi. Oh apalagi kalau bisa ya. Setelah grasi rehabilitasi. Ya betul. Karena kalau sudah proses. Sudah divonis kan. Ya divonis betul. Kalau Kecuali masih proses. Ya, kalau masih proses abolisi. Iya. Kalau sebelum proses itu amnesti. Amnesti betul. Nah, jadi harusnya presiden kasih grasi lah. Tapi dia nggak mengajukan grasi gimana? Sebenarnya kan begini lah Bang. Mohon maaf ya, orang-orang itu kan tidak mau mengambil fasilitas karena tahu ujungnya fasilitas seperti apa. Iya sih, kecuali Prabowo memberikan sign. Saya ingin memberikan grasi terhadap kasus-kasus politik. Iya, diumumkan secara umum. Tinggal kita follow up, gampang karena itu. Kan waktu zaman tahun 98 kan Habibie lakukan itu. Iya lakukan itu, betul. Kan dikasih grasi langsung bebas Budiman Sujatmiko dan lain sebagainya. Betul. Saya merasa sampai hari ini nggak terasa ada pergantian presiden sih. Kayaknya sama aja kita ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini menggugat, di pihak tergugat ketawa bagai semut mau menyentuh bulan. Tapi nggak apa-apa, harus ada yang memulai meski hasilnya sudah dapat diketahui. Kita tidak akan tunduk pada Rinto Harahap ya. Rinto Harahap kan ingin hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Kita tidak Rinto Harahafisme ya. Kita ingin menyentuh bulan dan kita yakin suatu saat ya. Ternyata benar manusia kan bisa dengan Apollo. Apollo 11 itu ya. Nah itu termasuk korban mitos menurut saya, yang gitu-gitu nggak usah.
Iya, jadi itu melemahkan perjuangan. Melemahkan jadinya. perjuangan gitu loh. Seolah-olah mereka itu, saya senang dengan Faisal Asegaf akhirnya bilang, tidak ada pemimpin di dunia yang lebih jahat dari Firaun. Iya. Karena itu, ya bisa Firaun aja bisa ditumbangkan, bisa tidak ada gitu. Jadi karena itu yang tercatat dalam kitab suci itulah yang paling jahat sejahat-jahatnya manusia. Setelah itu cuman ciri-ciri lah. Iya, ciri-ciri lah. Mana ada orang bujuk lah mati kan. Firaun kan bisa begitu dia. Betul. Zaman dulu. Nah, ini ada bilang don't touch me. Tolong dijelaskan yang cerita Ahmad Hosinuddin yang ditelepon langsung Agwan. Oh, itu. Iya. Jadi gini, Bang. Waktu itu saya cukur ya. Iya. Sama anak. Terus tiba-tiba ada telepon gitu. Saya angkat. Halo, siapa ini? Iya. Agwan, Pak, dia bilang begitu. Oh, dia bilang Agwan, iya. Pak. Oke. Kenapa deh, Pak? Oh, dia jelasin waktu itu kan, oh ini Pak, saya itu nggak terlibat di IKN gitu loh. Entah apakah dia karena membaca, saya kan sering nulis artikel dan sebagainya gitu. Dan memang nomor saya diketahui dia, nomor dia juga saya ketahui karena saya ada link-link yang juga sampai kepada dia. Dan gitu. itu confirm nomornya Agwan. Iyalah. Oke. Dan suara-suara Agwan. Oh, Anda tahu ya? Tahu. Bisa recognize ya? Iya. Oke. Gitu. Terus dia tegaskan tidak ikut di IKN, dia hanya bangun hotel sama CSR ya dengan Botanical Garden waktu itu. Oke. Jadi dia sepertinya meminta saya untuk tidak terlalu menarik dia di proyek IKN karena dia tidak banyak andil di situ begitu loh. Nah, bagi saya kan saya menggunakan informasi publik, saya jelaskan bla 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 bla. Nah, saat itu saya sempat bertanya terkait PIK ini tapi nggak dijawab gitu. Ya sudah selesai. Berapa lama teleponnya? 7 menitan lah paling lah. Wah, lumayan tuh. Iya kan? 5-7 menit lah waktu itu. Kalau dia telepon saya pasti bahasa Palembang dia. Tapi nggak ada kaitannya ya saya. Kan? Saya kan cuman nanti kalau misalnya Agwan datang ke sini, ya saya akan terima demi apa? Demi keberimbangan. Iya, berimbang ya. Berimbang. Ya. Cuma jangan kalau hanya versi AK, versi Agwan juga dong ya. Cuma kalau saya diundang ke sana saya nggak mau. Lah kenapa, Bang? Loh, kalau itu sudah ada orang yang berusaha ngundang saya. Saya nggak saya layani. Iya betul. Ya. Ya enggak dong. Kalau kita ke sana apa hubungannya lagi di sini dia. Kalau mau ke berimbang jurnalistik di sini ya. kan sama. Betul. Saya interview ente di sini. Ya. Dia juga di sini ya. Saya pernah dulu Gatot Nurmantio. Betul. Dia ngomong tentang korupsi helikopter. Saya bilang, Pak, kalau ada lawan Bapak yang mau minta waktu untuk ngomong, saya harus kasih loh, Pak. Iya. Oh iya, benar ternyata ada lawyernya datang ke sini memberikan klarifikasi. Tapi satu hal, one thing for sure, ini kan versi, ini versi Hosinuddin begini, nanti versi lawyer Agwan begini. Ya. Nanti kita serahkan kepada publik. Betul. Untuk menilai menurut sense publik. Dalam hal bagaimana komunikasi publiknya baik atau tidak, kemudian mencerna atau tidak. Itu kan kepiawaian masing-masing pihak kan. Yeah. Nah, soal pengadilan lain lagi. Ya kan? Ya kan? Jadi ada orang yang menang di publik, ya kan? Tapi ternyata bagi hakim nggak penting itu. Contohnya Tom Lembong misalnya. Tom di publik leading sekali. Jaksa diele-elein, nggak jelas ini jaksa menetapkan orang tersangka. Tapi bagi hakim nggak penting, kan kacau juga. Betul. Sementara ada orang yang lari ketika di OTT menang. Inilah hukum negara kita ini ya. Untung saya nggak pernah jadi pejabat sehingga nggak pernah diincar kasus korupsinya gitu. Kalau nggak pusing kepala kita. Oke. Ada lagi nih. Betty Nurbaiti. Saya selalu membacakan Betty Nurbaiti karena ada bintangnya. Artinya dia pelanggan RH Channel yang setia. Oh, begitu ya. Ditunggu ketegasan sang patriot sejati Presiden Prabowo tentang PSN PIK 2. Apakah Presiden Prabowo bersama rakyat dan melindungi rakyat yang tertindas, penjarakan penindas rakyat kecil? Ya mudah-mudahan dia tidak menjawab. Kita yang mendapatkan mandat rakyat, kita yang mendapatkan 58%. Ya jangan begitulah. Karena dia the president for republic ya, not for 58% anymore. Betul. Nah itu sebenarnya kan membatasi, akhirnya dia bukan presiden kita semua jadinya kan kacau. Iya. Gitu. Pembelahan jadi panjang begitu. Iya, kalau dia mengatakan kita yang mendapatkan mandat rakyat ya. Iya. Gitu. Jadi bukan lagi mandat rakyat, tetapi dia adalah presiden bagi rakyat.
Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi Lo Tak Kong, pengusaha tambang terkaya Indonesia, gimana nih Wo? Saya tidak mau menjawabnya ya. Iya. Karena berat sekali. Salah satu membuat, jadi yang jadi masalah adalah the second term of office. Kalau orang mau menjadi presiden 2 kali, nggak mungkin dia melakukan reformasi. Itu yang saya dengar dari Anies ya kan, tadi kemarin itu. Benar juga. Karena kalau dia melakukan reformasi, dia berhadapan sama polisi, berhadapan sama TNI, berhadapan sama cukong dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya boro-boro dia mereformasi, langsung dijatuhkan. Kayak Gus Dur ya kan. Oke. Kalimat-kalimat negatif yang keluar akibat rasa ketidakadilan yang terasa begitu mendalam. Bang RH wakakak. Ini apa meneh. WK ya kan. Sengkuni harus pandai berorasi. Ini teori Sengkuni itu dia tuh nggak tahu. Sengkuni itu adalah orang yang masuk inner circle kekuasaan, tiba-tiba nusuk dari belakang. Itu namanya Sengkuni. Jadi calon-calon Sengkuni itu menteri-menteri Prabowo. Orang yang di kekuasaan. Ini kalian ini bodoh banget sih jadi buzzer. Yang namanya Sengkuni itu orang yang masuk lingkar kekuasaan. Lah kalau kita mau dibilang Sengkuni dari awal, kita berhadapan di muka, nggak dari belakang gitu. Tidak ada orang, kita ini gladiator. Melawan raja, tapi kita dirantai biar berkelahinya nggak imbang kan begitu. Oke, silakan dijawab beberapa pernyataan atau pertanyaan dan kemudian closing statement. Ya, saya kira problem penguasaan SDA kita itu kan balik lagi ke kebijakan kekuasaan kita seperti apa, corakan seperti apa. Terlepas konstitusi sudah mengatur ada fungsi negara untuk memakmurkan rakyat, ada pengelolaan oleh negara yang hasilnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi begitu penguasa tidak mengadopsi itu, akhirnya lagi-lagi sebenarnya di negeri ini yang diterapkan kapitalisme. Jadi orang yang punya modal besar, dialah yang punya akses paling besar terhadap sumber daya alam kita, dan dia yang paling banyak menanggung keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam kita. Gitu. Dan dulu saat di MUI sebagai ketua bidang ekonomi kalau tidak salah ya, saat Anwar Abbas, ya, Buya Anwar Abbas itu sudah menyatakan tanah kita itu dikuasai oleh nyaris 90% kalau tidak salah sumber daya kita gitu. Dan kontribusi orang-orang yang besar ini kan kecil sekali kalau kita kaitkan dengan pajak. Ya, pajak antara yang dia ambil sama dia gelontorkan itu. Iya, itu gitu. yang harus kita bandingkan. Jangan bandingkan dengan kita. Iya, jauh sekali. Lu udah ngasih apa kepada negara? Ya, kita ini nggak ngerampok apa-apa dari negara. Gitu. Iya, betul. Makanya kalau kita lihat ke konteks itu, hari ini sebenarnya orang-orang yang dalam tanda petik ya nyinyirin kepada kritik-kritik kepada kekuasaan, sebenarnya dia juga jadi korban gitu loh. Jadi korban ketidakadilan dari pembagian kekayaan negeri ini yang seharusnya bisa meningkatkan ekonomi, harkat dan martabat kita sebagai sebuah bangsa. Coba bayangkan Bang, jangan jauh-jauh kita ke ujung-ujung yang sulit dijangkau, di sekitar Jakarta saja kan. Saya masih melihat banyak orang yang kalau saya sebut seperti manusia gerobak ya, karena dia nggak sanggup untuk sewa rumah gitu, sewa kontrakan gitu. Dia keliling pakai gerobak, anaknya ditaruh situ, istrinya taruh situ. Dia berhenti di satu tempat untuk berteduh, makan di situ. Kadang-kadang ya ada orang yang punya kesetikawanan sosial tinggi membagikan nasi bungkus dan seterusnya. Loh, ini kan tanggung jawab negara. Ya. Dan negara diberi kewenangan untuk mengelola SDA yang begitu besar yang bisa digunakan untuk memenuhi hajat rakyat ini gitu loh. Tapi hari ini negara tidak mengambil itu dan negara membiarkan kekayaan itu diambil oleh oligarki yang dengan kekuatan kapitalnya oligarki bisa mengeruk kekayaan. Tapi Anda keliru, negara membiarkan kekayaan itu diambil oligarki dan dirinya sendiri. Nah hari ini negara dalam arti ini penguasa. Penguasa begitu. Nah memang saya sempat cerita di sebuah podcast, ini kan problem hari ini. Kapitalisme yang hari ini lebih jahat dari kapitalisme yang dulu kita kenal, kita pelajari. Kalau dulu kapitalisme meminta negara netral. Membiarkan mekanisme pasar menyelesaikan urusan distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pun kita sudah kalah. Itu pun sudah kalah. Hari ini justru negara membanking pemilik modal. Iya, tambah kalah kita. Tambah kacau kita. Malah kemiskinan dipelihara agar gampang dikapitalisasi ketika pemilu.
Dan nanti oligarki modalin kecil Iya. untuk menjadikan calonnya sebagai penguasa, manfaatnya dia dapat konsesi besar begitu. Yang jelas ada di suatu daerah ya, satu keluarga tuh menang semua itu. Kalau kita tarik garisnya, ya itu terkait sama oligarki tambang. Tambang, iya gitu. Nah selanjutnya, Ya silakan. ya. Selanjutnya lagi-lagi ya, saya tidak dalam kapasitas untuk menunjukkan, oh kita berani loh menggugat orang-orang yang selama ini mungkin tidak disentuh. Tapi saya ingin membangun kesadaran bagi segenap bangsa, segenap elemen anak bangsa, segenap rakyat bahwa kita punya kedudukan, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Sehingga saya pikir apa yang saya lakukan tidak boleh eksklusif, harus dilakukan oleh segenap rakyat gitu. Dan loh. itu harusnya normal aja. saja begitu loh. Silakan saja ya. Bukan berani seolah-olah jadi pahlawan menggugat. Gitu loh. Itu masih kutu kupret negara kita kalau begitu. Iya, nah maka justru yang paling penting adalah sekarang ya lakukan kontrol bareng-bareng gitu loh. Jangan kemudian ada suatu kezaliman. Nah ini saya berangkat yang lebih tinggi lagi, ini terkait akidah Bang. Sebagai seorang muslim itu kan kita tidak boleh dia melihat kezaliman. Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Kalau ada kemungkaran itu yang diminta pertama power kita yang gerak. Nah saya nggak punya power ya sudah dengan lisan. Nah kalau nggak bisa lisan paling dengan hati. Tapi ingat orang yang hanya tidak suka dengan kezaliman itu orang yang imannya lemah. Dan kita tidak mau menjadi. Kalau ngantri surganya ya kayaknya terakhir ya. Itu kalau masih terkompensasi dengan pahala dia yang lain. Kalau ditutup dengan dosa-dosa yang lain, gimana coba? Mampir dulu di neraka. Gitu. Kecuali dia dapat hidayah tiba-tiba terakhir kalinya dia jadi jihad. Ya, Ada Said ya. Said itu saja Bang Refli, dan saya terima kasih ke Bang Refli juga kawan-kawan media yang lain yang tadi juga sudah meliput. Saya ingin ini diamplifikasi karena sekali lagi kalau yang jadi hakimnya itu adalah hakim di pengadilan, saya meragu. Tapi saya ingin ini yang menjadi hakim adalah rakyat, dan akhirnya tuntutan rakyat itu membimbing hakim untuk bisa lurus dalam ketok palu persidangan. Itu yang kami harapkan dari proses edukasi kasus ini kepada publik, begitu Bang. Ya, sobat era sekalian, Anda tidak akan mendapatkan gugatan ini di media-media mainstream, ya kan? Apalagi di televisi yang memang industri yang kadang-kadang sangat berkait dengan orang-orang kuat secara ekonomi tersebut. Tetapi fortunately kita masih ada media sosial. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa kita mencari keadilan. Jadi kalau kita bilang adili Jokowi, adili Aguan, adili Anderson, maksud kita memang diadili, bukan dihukum, digantung, diapakan. Karena pengertian diadili itu adalah dihukum sesuai dengan kesalahan, ya kan, sesuai dengan porsinya. Kalau kesalahannya 1000, ya 1000 dihukumnya. Kalau kesalahannya 2, ya 2 ya. Jangan sampai dibalik, kesalahannya 2 dihukum 1000, yang kesalahan 1000 dihukum 2. Itu maknanya ya, equality before the law ya, maknanya adil. Terima kasih Bro Khozinuddin ya. Yakinlah bahwa RH Channel tetap memberikan tempat bagi Anda dan teman-teman yang mau berjuang di jalan dan jalur yang lurus. Tapi sebagai jurnalistik, seandainya ada yang komplain dengan ini, ya mau tidak mau kita kasih kesempatan juga. Bahkan bila perlu, Anda juga duduk berdua di situ. Iya, debat boleh, siap. Ya, kita berdebat ya. Dan yakinlah, gugatan Anda ini ditunggu dengan apa? Dengan rasa cemas hidup gelap dunia. Rasa cemas. Maksudnya cemas, syukur-syukur mendapatkan ditunjuk jadi lawyernya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.